Oke bosku, bolo-bolo kabeh, selamat datang kembali di CCTV Bengkel NCB. Di video kali ini kita mau memperlihatkan. Jadi ini ada pintu. Ini pintu sebenarnya masih baru, belum ada 1 tahun. Ya mungkin beberapa bulan lah. Karena ownernya atau pemiliknya itu tidak puas dengan hasil pembuat terdahulu. Jadi ini harus dibongkar dan dipindah ke pintu lain, karena pintu yang kemarin saya pasang di peternakan itu, nah itu gantinya karena memang kurang tinggi dan kurang kuat. Jadi apa sebabnya ownernya itu tidak puas dengan hasil kerja tukang terdahulu atau bengkel las terdahulu? Satu. Pertama, ini plat ini terlalu lebar. Jadi tidak ada penyekat tengah, otomatis platnya jadi kalau kena angin, nah ini kalau kena angin ya lihat, kalau kena angin jadi brak karena memang platnya ini tipis. Ini sekitar 07, kalau tidak salah ini 07. Jadi satu itu. Dua, ini pintu ini kurang tinggi, ini cuma 2 meter, padahal yang di atas di sana kemarin 260, jadi setengah meter lebih itu. Nah, ini saya kasih contoh yang berdiri lur. Ini jadi hati-hati kepada pembeli, jangan terpukau dengan harga murah. Ini sini. Ini terlalu tipis. Jadi tidak ada penyekat tengah ini. Seumpama ada penyekat tengah, utawa jadikan 3 bagian lah. Dijadikan 3 bagian, mungkin ownernya mungkin tidak protes atau tidak komplain. Karena memang ya walaupun plus 1 mili, kalau lebarnya segini ya tetap apa itu namanya, kalau kena angin tetap goyang. Ini jadi cuma penguatnya, cuma ini malah tidak ada penguatnya sama sekali. Kalau yang tadi, yang sana yang saya bongkar ini, dikasih plas strip. Jadi untuk mengakali supaya bengkel tersebut atau bengkel sebelumnya itu untungnya banyak. Itu bukan untungnya banyak, jadi supaya bisa untung, nah gitu, supaya bisa untung. Itulah, kalau untung banyak nggak mungkin. Yang jelas dengan harga murah otomatis bengkel tersebut menghitung atau kos biayanya supaya lebih murah gimana. Jadi ya gimana ya, supaya bisa ada sisa lah, supaya ada untung. Jadi akhirnya barang yang dikerjakan itu hasilnya tidak maksimal. Kembali lagi kepada bolo-bolo atau dulur-dulur pembeli pintu, jangan tergiur dengan harga murah. Sekali lagi, kalau bisa konsultasikan, tanya ketebalan besi berapa, ini platnya ini sekitar 07 ini lur, 07. Nah, ini ya bongkar ini. Jadi ini pintu yang ini udah saya gantikan kemarin, saya bikinkan yang untuk peternakan. Ya, ini untuk garasi. Jadi kita rubah nanti kecil-kecil jadi lipatan, jadi 4 bagian, jadi tidak sliding. Gitu. Jadi sekali lagi buat bolo-bolo atau teman-teman lah, kalau pesen teras, pagar atau apapun, saya berharap lebih berhati-hati
Jadi supaya tidak tertipu lah gitu loh, tertipu. Jadi tanya harganya berapa, pakai besi apa, galvanis atau biasa, gas atau air atau apa, platnya galvanil atau galvanis, ketebalan berapa. Jadi harus teliti lur, jadi supaya tidak kejadian seperti ini. Karena konsumen kemarin atau ownernya ini, yang punya ini kemarin sempat marah-marah, tapi ya udah jadi ya terpaksa dia ganti itu lor. Jadi ketebalan besi itu sangat berpengaruh, apalagi untuk teras. Jadi kalau untuk teras bolo-bolo harus hati-hati. Kalau ketebalan besi di bawah 0,8, di bawah 0,8 itu sangat berbahaya lur, karena tempatnya di atas itu loh, di atas. Sebenarnya standarnya sih sebenarnya berapa ya, 1 mili lah, 1 mili 0,9 itu paling, kalau menurut saya paling tipis lah kalau untuk teras, karena memang tempatnya di atas, berhubungan dengan keselamatan. Jadi kalau bolo-bolo mengabaikan itu ya gimana ya, bisa terjadi tidak hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya saya mendoakan ya, karena saya sering melihat teman-teman ada teras tetangga saya ya, agak jauh sih, tetangga kampung. Di terasnya ada yang melengkung, ada yang amblas, ada yang patah. Kalau las-lasannya kuat, tapi ketika, nah ini saya kasih tahu ya, nah, kalau las-lasannya ini kuat, tapi sambungan antara las dan besi kalau di bawah 0,8 atau 0,9 itu besinya yang kalah, karena memang ketebalannya tidak terlalu tebal. Jadi kenapa? Sekali lagi bolo-bolo hati-hati, jangan pernah tergiur dengan harga murah. Pengawasan juga perlu, dan ya kalau bengkelnya dekat rumah atau mungkin bisa dijangkau beberapa menit atau 15 menit, 20 menit atau apapun, itu bisa langsung dilihat progresnya gimana, besinya seperti apa, tanya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan perjanjian, bisa komplain ke bengkel tersebut. Jadi saya harap teman-teman atau bolo-bolo hati-hati kalau pesan pagar, pintu, apapun lah yang sistemnya borongan, karena tidak semua, sekali lagi tidak semua bengkel itu nakal. Ada ya bengkel nakal itu ada, tapi tidak semua telur. Jadi perlu kehati-hatian dari bolo-bolo atau teman-teman kabeh mengawasi pembuatan bahan dan lain-lain. Kalau masalah mencari untung, ya siapa sih usaha yang tidak mau untung lur, itu loh. Tetapi kalau mengorbankan bahan dengan menekan biaya terlalu tinggi, itu sangat berbahaya sekali. Pagar pun ini kalau, nah ini contoh ini contoh ya, ini penghenti rel atau stopper, ini kan tipis, terlalu tipis, ini mungkin sekitar 1 mili. Harusnya kalau ini kasih betoneser atau yang lebih 2 mili atau berapa mili. Ini kalau pagarnya berat ke bentur, akhirnya bengkok, jadi nggak kuat. Ini bisa berbahaya, bisa mengenai orang itu loh. Jadi sekali lagi, pengawasan, ketelitian, dan perjanjian awal lah buat bolo-bolo ini untuk pelajaran. Jadi sekali lagi, saya tidak menjelekkan bengkel terdahulu, tetapi ya karena memang menekan biaya bahan dan akhirnya mengorbankan keselamatan dan kerapian dari hasil pekerjaannya tersebut. Jadi semoga bermanfaat tip ini telur, dan ya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.